Halo teman-teman, jadi di sini aku bakal kasih tutorial bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis tanpa mengklik titik-titik secara manual. Yang pertama, pastikan keseluruhan subjudul itu menggunakan format heading. Di setiap judulnya itu perlu menggunakan format heading. Kenapa? Agar nanti saat membuat daftar isinya dapat memudahkan kita. Dan itu adalah syarat salah satu agar nanti membuat daftar isinya dapat memudahkan kita. Jika sudah, kita ke reference, lalu klik table of contents. Setelah itu kita klik dan hasilnya akan terlihat seperti ini. Dalam kurang waktu 1 menit, daftar isinya sudah selesai. Jadi, salah satu syarat agar daftar isinya itu bisa terisi secara otomatis seperti ini, pastikan subjudulnya itu dengan format heading ya, dan sesuaikan dengan penulisannya. Kurang dari 1 menit, daftar isi sudah jadi. Selanjutnya, bagaimana cara mengheading subjudul secara otomatis? Nah, yang pertama, pastikan kamu sudah menyiapkan judul yang akan kamu heading. Pertama, cara ini dapat memudahkan kita dalam membuat daftar isi. Selanjutnya, agar headingnya itu tertukar secara otomatis tanpa harus kita format ke dalam font yang kita inginkan, kita perlu memblok judul yang kita inginkan, lalu di heading. Nah, biasanya kita untuk mengheading perlu mengheading atau mengedit secara satu persatu untuk font dan ukurannya. Jadi, bagaimana agar tulisannya itu terganti secara otomatis, yaitu dengan setelah kita memblok judul yang kita inginkan, lalu kita pergi ke format heading dan mengklik bagian kanan. Setelah itu akan muncul modify. Kita bisa klik modify dan bisa menentukan font apa dan ukuran berapa yang akan kita gunakan. Dengan begitu, judul-judul yang kita blok tadi bisa tertukar secara otomatis tanpa harus kita edit satu persatu. Dengan begitu, pekerjaan yang kita kerjakan dapat menghemat waktu dan bisa dikerjakan lebih cepat lagi, terutama dalam membuat daftar isi. Membuat tanda tangan dalam Microsoft Word sering sekali kita jumpai dalam membuat tanda tangan itu sedikit rumit, namun saya ada cara mudahnya untuk membuat tanda tangan. Dan yang pertama, pastikan kita sudah menyediakan foto tanda tangan terlebih dahulu. Setelah itu kita klik insert, lalu kita pergi ke pictures dan kita ambil foto tanda tangan yang sudah kita persiapkan. Setelah itu, jika sudah, kita tinggal mengatur tata letak dan formatnya, besar kecilnya atau ukuran yang kita inginkan. Lalu kita tetapkan atau kita tepatkan ke dalam format yang akan kita cantumkan tanda tangannya. Jika sudah, di sini kita bisa mengklik bagian kanan pada foto, lalu kita bisa mengklik tulisan text wrapping dan ada pilihan in front of text. Nah, kita pilih in front of text, lalu kita sesuaikan dengan format yang kita inginkan. Setelah itu kita klik recolor pada menu format dan memilih warna black and white, lalu kita crop agar tanda tangannya itu tersesuaikan dengan format yang kita inginkan. Setelah itu, kita bisa ganti ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan.
dan tanda tangan pada Microsoft Word sudah selesai, dan cara ini sangat mudah untuk diterapkan. Selamat mencoba! Selanjutnya yaitu cara merapikan dan mengurutkan daftar pustaka sesuai abjad. Sering kita ketemui bahwasannya daftar pustaka setelah kita copy paste itu hasilnya kurang rapi, dan huruf-hurufnya juga tidak sesuai dengan abjad. Terkadang dosen atau guru kita ingin kalimatnya itu lebih rapi dan tersusun dengan sempurna. Nah, cara yang mudah untuk merapikan daftar pustaka yang berantakan, yang pertama adalah dengan memblok daftar pustaka. Lalu kita bisa mengklik Ctrl T. Secara otomatis daftar pustaka sudah lebih rapi lagi dan kalimatnya itu menjorok ke dalam. Karena biasanya kita ketemui daftar pustaka itu seperti ini formatnya. Setelah itu kita akan mengurutkan hurufnya sesuai abjad, yaitu dengan mengklik Alt, H, S, O secara bergantian, maka secara otomatis huruf-huruf tersebut akan tersusun sesuai abjadnya. Jadi, dengan waktu kurang dari 1 menit, daftar pustaka sudah tersusun dengan rapi. Selanjutnya yaitu mengganti kata yang typo secara otomatis tanpa harus mengubahnya secara satu persatu. Di sini saya akan mengubah kata YG ini menjadi yang, dan yang pertama kita akan memblok seluruh kalimat maupun paragraf yang akan kita ganti atau yang akan kita deteksi kata typonya. Di sini setelah kita blok, kita bisa klik Ctrl H. Setelah kita klik Ctrl H, ada 2 tabel yang bisa kita isi, yaitu kata YG ini kita ganti dengan kata yang, dan alhasil kata yang ini sudah terganti secara otomatis tanpa harus kita tukar satu persatu. Sekarang bisa kita cek kata YG tadi sudah tertukar atau terganti menjadi kata yang. Nah, dengan begini kita tidak perlu mengganti kata typo itu secara satu-satu, melainkan kita sudah bisa menukarnya sekaligus dengan otomatis. Selanjutnya kita akan membuat footnote dengan mudah dan cepat dalam hitungan detik. Yang pertama, kita bisa memblok kalimat mana yang akan kita gunakan untuk membuat footnote atau catatan kaki. Setelah kita blok, kita pergi ke reference. Setelah itu kita klik insert footnote, dan catatan kaki tinggal kita beri sumber maupun kutipan dari kalimat yang kita berikan catatan kaki. Nah, jika ada kalimat yang ingin diberikan catatan kaki lainnya, kita bisa memblok kalimat mana yang akan kita berikan catatan kaki. Setelah itu, kita lakukan hal yang sama dengan mengklik insert footnote, dan alhasil angka kedua akan keluar dan kita bisa memberikan sumber. Nah, footnote itu sendiri adalah daftar keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah setiap lembar atau akhir bab karangan ilmiah dan digunakan untuk memberikan keterangan maupun menjelaskan sumber kutipan ataupun sebagai pedoman penyusunan daftar bacaan. Selanjutnya yaitu bagaimana cara menghilangkan garis merah pada kalimat Microsoft Word. Nah, kita sering melihat garis merah ini sedikit mengganggu kalau menurut saya, karena itu tidak terlihat profesional dalam pembuatan tugas maupun karya ilmiah lainnya. Selain itu, kita bisa menggunakan cara yang sudah saya terapkan sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa pergi ke menu Office button, lalu setelah itu kita klik, lalu kita pergi ke mode option Word, terus kita pilih Proving. Setelah itu kita pilih Uncheck Spelling as you type, lalu kita klik OK, maka secara otomatis garis merah pada kalimat kita sudah hilang dan terlihat lebih enak dipandang daripada sebelumnya.
Selanjutnya yaitu mengatur jarak tabel secara otomatis. Saya memiliki cara sendiri untuk mengatur tabel secara otomatis dengan mudah dan cepat. Biasanya kalau kita mengatur jarak itu menggunakan enter, yang bisa kita katakan itu cara yang lama dan itu banyak memakan waktu. Di sini saya hanya menggunakan mode blok saja, lalu mengklik line spacing dan mengatur jaraknya sesuai dengan keinginan kita. Dan hal ini dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan kita tanpa harus mengeditnya satu persatu. Dan untuk mengatur jaraknya itu kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita sendiri seperti ini, dengan menarik tabelnya dan selesai. Selanjutnya, bagaimana cara mengcopy paste secara sekaligus tanpa harus mengcopy paste secara satu-satu. Nah, di sini saya akan memberikan tutorialnya dengan mudah, yaitu dengan kita bisa memilih kalimat yang akan kita copy, lalu kita bisa mengcopy lebih dari satu kalimat tanpa harus mengcopy dulu lalu disalin, karena itu menggunakan cara yang lama dan itu sangat tidak efektif jika dikerjakan. Nah, selanjutnya kita bisa mengcopy kalimat yang mana saja dan kalimat apa saja yang kita inginkan. Setelah kita copy kalimat yang kita inginkan, sebelumnya supaya jelas, kalimat yang kita copy ini bisa lebih dari satu kalimat maupun beberapa kalimat. Setelah itu, sebagai contohnya, saya menggunakan blank page sebagai contoh untuk halaman yang akan digunakan. Nah, caranya yaitu dengan mengklik window plus V, lalu kalimat-kalimat yang kita copy tadi keluar, dan kita tinggal memilih kalimat apa saja yang mau kita paste ke blank page yang sudah kita sediakan. Di sini saya sudah mengcopy 3 kalimat dan ketiga-tiganya akan saya paste ke blank page yang sudah saya sediakan. Dengan begitu, kita tidak perlu mengcopy satu-satu dan bolak-balik laman untuk mengerjakan copy paste saja. Selanjutnya, bagaimana cara mencoret-coret PPT? Terlebih dalam kita presentasi, untuk menunjukkan hal yang penting, tentu saja kita perlu coretan untuk menandai suatu hal yang penting. Dalam menggunakan kursor ini kurang efektif dalam memberikan tanda dan juga hanya bisa menunjuk-nunjuk saja. Jadi caranya yaitu kita bisa menekan Ctrl P. Setelah itu kursor kita sudah berubah menjadi titik berwarna merah, dan setelah itu kita sudah bisa menggunakan untuk mencoret-coret PPT yang kita anggap penting untuk ditandai. Dan hal ini bisa digunakan agar saat kita presentasi itu lebih efektif. Dan bagaimana cara menghilangkan coretan-coretan yang sudah kita buat? Yaitu dengan tinggal kita mengklik huruf E saja, maka coretan-coretan tadi sudah hilang. Dan cara agar kursor kembali seperti semula tinggal mengklik ESC saja.